Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahdi Oping. Saya jurusan akuntansi. Untuk UAS mata kuliah Bank dan Lembaga. Kali ini saya akan menerangkan tentang dana pensiun. Nah, pengertian dana pensiun, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Undang-Undang tahun nomor 11 tahun 92. Kita tahu dana pensiun adalah dana manfaat untuk pensiun nanti. Dana pensiun itu berbeda dengan imbalan pasca kerja. Kalau misalkan imbalan pasca kerja itu dana yang kita keluarkan kalau misalkan nanti udah kerja 3 tahun, 4 tahun atau ya pensiun. Tetapi kalau dana pensiun adalah dana yang dikelola sampai nanti kita pensiun. Nah, tujuan pemberi kerja pertama itu kewajiban moral. Yang kedua adalah loyalitas. Terus yang ketiga adalah kompetisi pasar tenaga kerja. Bagi karyawan pertama itu rasa aman terhadap masa yang akan datang. Terus kedua kompensasi yang lebih baik. Bagi karyawan sendiri adalah dana pensiun adalah dana yang sangat bermanfaat karena dana yang yang langsung manfaatnya langsung dirasakan pas nanti di hari tua itu seperti itu. Biasanya dana pensiun ini dikelola oleh beberapa PT ya, atau BUMN, BUMD, dan dana pensiun itu biasanya terpisah sendiri perusahaannya, yaitu berbentuk perusahaan keuangan non-bank biasanya sih. Nah, bagi lembaga, pertama itu memperoleh keuntungan dan berinvestasi karena dana pensiun adalah dana manfaat yang kita kelola, terus eh, lalu kita investasikan untuk manfaat yang datang karena nilai bunga itu selalu berubah-ubah untuk masa depan. Yang kedua itu adalah turut membantu mendukung program pemerintah. Terus yang ketiga, asas dana pensiun itu pertama menyelenggarakan dilakukan dengan sistem pendanaan karena kita mengecas eh, dana itu dari setiap karyawan, kedua pemisahan kekayaan dan pensiun dari kekayaan pendiri. Nah, yang kedua ini berbeda nih kekayaan dari perusahaannya sendiri atau yang kedua itu adalah khusus untuk dana pensiun. Yang ketiga kesempatan untuk mendirikan dana pensiun yaitu program dari biasanya dari perusahaan sendiri untuk mengelola dana pensiun. Kemudian yang D penundaan manfaat karena manfaatnya nanti pas di akhir atau di pas pensiunan. Kemudian yang E pembinaan dan pengawasan. Nah, fungsi dana pensiun ini bersama asuransi, kedua tabungan, yang ketiga adalah pensiun. Asuransi adalah sebuah imbal balik ya, atau bagi pekerja untuk melakukan arrangement atau memberikan manfaat lebih. Yang kedua itu pastinya juga buat tabungan kita untuk yang kedatang. Yang ketiga itu masa manfaat di akhir pensiun. Norma ya pertama itu manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Yang kedua adalah uang pertanggungjawaban bagi peserta meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Yang ketiga itu nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iur berciri ditambah bonus. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun perhitungan nilai tunai berdasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemulihan kerja serta bonus. Nah, biasanya misalkan dana ini dikeluarkan sebelum pensiun, biasanya nanti ketika 3 tahun 4 tahun bekerja itu biasanya akan kita dapatkan bonus. Biasanya itu 1 kali kerja atau misalkan 6 tahun atau 7 tahun bekerja dikasih 2 kali dan seterusnya. Kemudian peserta manfaat. Peserta itu 18 ke atas, kerja minimal di atas 1 tahun, usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat, dan pensiun ditunda.
Kemudian ada pensiun jasad. Yang kelima, jadi kelembagaan dana pensiun adalah lembaga yang mengelola dana pensiun disebut DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang dipekerjakan karyawan selaku sendiri dan menggunakan program pensiun manfaat pasti. Dan program pensiun iuran ini kepentingan sebagian seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemilik kerja. Jadi dana pensiun adalah ada dana yang dikelola oleh perusahaan sendiri, yaitu dengan modalnya itu dari eh, biaya apa manfaat dari beberapa karyawan. Kemudian mereka membentuk sebuah PT dengan IKNB ya atau non bank, yaitu untuk untuk mengelola dana pensiun tersebut. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini juga sama dibentuk oleh bank, perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun kerja sendiri yang terpisah dari dana pensiun bank kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Nah, biasanya dana pensiun ini dikelola oleh bank juga atau pemberi asuransi jiwa. Pertama itu bisa dibentuk oleh perusahaan sendiri. Yang kedua itu boleh dari lembaga keuangan. Kemudian program pensiun. Program pensiun iuran pasti program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran peserta hasil pengembangnya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Kemudian kita menentukan jumlah money purchase plan untuk nilai manfaat pasti. Nah, di sini money purchase plan adalah program pensiun yang menentukan jumlah iuran yang diberikan oleh dan pemilik kerja. Benefit yang didapat oleh pekerja adalah dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan suatu investasi. Kemudian profit sharing plan adalah program pensiun yang sumber pembiayanya itu berasal dari persentase. Misalkan contoh 25% dari laba kotor setelah dipotong cadangan 10% dari total modal. Kemudian kelebihan dan kelemahan program pensiun. Pertama itu kelebihannya adalah dari perusahaan lebih cepat dipertimbangkan atau diperkirakan. Yang kedua itu karyawan dapat menentukan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga lebih mudah untuk administrasinya. Tetapi untuk kelemahannya sendiri adalah penghasilannya usia pensiun itu akan dipersulit atau akan lebih lama. Terus yang kedua, karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi tersebut. Dan yang ketiga, tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah diakui karyawan. Kemudian, kelebihan program pensiun manfaat pasti. Nah, kalau manfaat pasti itu lebih menekankan pada hasil yang akhir ya. Kemudian yang kedua, manfaat pensiun yang dilakukan lebih dahulu, mengingat manfaat tiket dan gaji karyawan. Terus yang ketiga, dapat mengakomodasi masa kerja yang telah diakui oleh karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Kemudian yang keempat, karyawan dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima. Kelemahannya itu perusahaan akan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasinya itu tidak mencukupi atau mengalami penurunan karena relatif lebih sulit pengadministrasian. Program dana pensiun itu memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun nasional, menambah motivasi dan ketenaga kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, kelemahan program pensiun sendiri adalah belum ada ketentuan yang mengatur hal yang mendasar atau mendetail. Pengelolaannya itu masih banyak yang kurang profesional. Ada beberapa dana pensiun yang mungkin diputar lagi ya, dalam artian itu diselewengkan lagi. Nah, arahan investasinya itu masih kurang jelas. Dapen ini untuk kemana sih arahnya itu kan? Atau ke investasikan lagi atau bisa jadi perusahaan lagi atau yang lainnya. Terus yang keempat, banyak investasi dalam bentuk aktif tetap yang kurang produktif. Nah, ini investasi-investasi Dapen ini ke aktiva tetap, misalkan pembelian aset. Nah, ketika aset itu pasti ada manfaat penyusutannya pasti menurun itu kan. Ya ini kurang efektif karena dana pensiun itu kan dana yang tidak tetap ya, artinya berubah-ubah seiring sering ke depan. Nah, administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Ada dana pensiun dan pensiun itu harus dilakukan audit ya, karena terkait dengan pengelolaan yang
dana yang begitu besar dan kelola yang begitu banyak. Kemudian investasi gunung gantung yang berlebihan atau mewah. Kemudian ini juga ketika dana pensiun ini berbentuk firma itu, otomatis dia akan eh, domisili di perusahaannya tersebut. Dia akan membangun operasional dengan ini dan itu untuk keperluan perusahaan dan ini cukup berlebihan. Kemudian manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Ada beberapa dana pensiun yang mungkin masih tidak tahu aturan dalam artian tidak sejalan dengan manfaat program pensiun tersebut. Kemudian keuntungan lembaga yayasan dan pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Nah ini juga ketika misalkan dana pensiun itu sudah berjalan, itu tidak diimbangi dengan perbaikan manfaatnya. Kemudian ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau misalkan anak yatim dari para pensiunan. Itu sebenarnya tergantung kebijakan perusahaannya. Bagaimana pemotongan terhadap eh, anak yatim, janda atau pensiunan. Tapi unggulannya adalah dana pensiunnya adalah mengelolanya itu profesional, jujur atau memiliki rencana yang jangka panjang pasti. Karena dana pensiun ini memiliki manfaat yang besar bagi kelak pas akhir masa pensiunan. Kemudian dibebaskan dari pajak juga. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan peserta ahli warisnya. Terus kemudian biaya juga relatif rendah. Memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Premi asuransinya relatif rendah. Kemudian manfaat dinikmati secara berkala dan seumur hidup. Baik, dana pensiun bekerja nih pertama itu adalah dana pensiun. Asasnya itu dana pensiun pekerja. Kemudian program pensiunnya ada dua, PPMP dan PPIP. Nah, sumber-sumbernya itu ada banyak. PPMP itu iuran dana dari pemberi kerja, iuran harian pemberi kerja, kemudian dari PPIP itu iuran dari pemberi kerja, iuran dari pemberi kerja. Tapi iurannya di sini ada iuran tetap dan iuran berdasarkan keuntungan. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.